kami akan memaparkan materi terkait Undang-Undang Perbankan Syariah. Definisi perbankan syariah. Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sedangkan kata syariah dalam kaitannya dengan bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau menyalurkan dananya sesuai dengan hukum Islam. Sehingga apabila digabungkan menjadi bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Sehingga yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sistem ini mengharuskan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh bank untuk bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisyir atau perjudian. Perbankan syariah berfokus pada prinsip keadilan, transparansi, dan bagi hasil dalam setiap transaksi. Selain itu, dalam perbankan syariah, produk dan layanan yang ditawarkan harus sesuai dengan hukum Islam dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau disingkat DPS yang memastikan bahwa operasional bank tetap mematuhi ketentuan syariah. Hakikat undang-undang. Menurut Amiruddin Syarif, undang-undang adalah peraturan umum dan formal yang dibentuk oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang mengatur persoalan-persoalan pokok dalam rangka melaksanakan hukum dasar negara. Undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formil. Yang dinamakan undang-undang dalam arti material merupakan keputusan atau ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum. Undang-undang dalam arti formil ialah keputusan penguasa yang disebut dengan undang-undang dilihat dari cara pembentukannya. Undang-undang bersifat umum karena mengikat setiap orang dan merupakan produk lembaga legislatif. Pada umumnya, undang-undang terdiri dari dua bagian, yaitu konsiderans dan dikta. Konsiderans berisi tentang pertimbangan-pertimbangan mengapa undang-undang itu dibuat. Sedangkan dikta berisi tentang ketentuan-ketentuan undang-undang, yaitu yang kita sebut pasal-pasal. Undang-undang adalah hukum, hal ini karena undang-undang berisi kaidah hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia. Kemudian, pengertian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah undang-undang yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan syariah di Indonesia, yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dan disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Presiden. Yang dimaksud perbankan syariah oleh undang-undang ini adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, serta undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan perbankan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam di Indonesia. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan sistem perbankan yang berfungsi untuk memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, mengembangkan sektor ekonomi syariah, dan mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Tujuan Undang-Undang Perbankan Syariah. 1. Mewujudkan sistem perbankan berlandaskan prinsip syariah Islam.
Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi perbankan syariah di Indonesia dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional perbankan syariah, termasuk pembiayaan, penghimpunan dana, dan layanan lainnya, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba, gharar, dan masyir atau judi. Yang kedua, mendorong pengembangan sektor perbankan syariah. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian Indonesia, serta memperluas jangkauan dan partisipasi masyarakat dalam sistem perbankan yang berbasis prinsip-prinsip syariah. 3. Meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Salah satu tujuan utama adalah untuk menciptakan sistem perbankan yang stabil dan transparan, yang dapat mengurangi resiko ketidakpastian dan kerugian yang disebabkan oleh praktik-praktik perbankan yang bertentangan dengan prinsip Islam. Perbankan syariah lebih mengedepankan pembiayaan berbasis aset real yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional. 4. Menjamin kepastian hukum bagi perbankan syariah. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas bagi operasional bank syariah, memberikan perlindungan bagi nasabah, dan memastikan bahwa lembaga perbankan syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan sosial. Dengan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dalam perbankan syariah, undang-undang ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi melalui pembiayaan yang lebih adil dan merata, terutama untuk sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan pembiayaan namun tidak dapat mengakses sistem perbankan konvensional. 6. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perbankan syariah berfokus pada kegiatan ekonomi yang halal dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan berlandaskan pada prinsip syariah, perbankan syariah tidak hanya mendorong aspek ekonomi tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial dan moral. Prinsip-prinsip perbankan syariah. Pengertian prinsip syariah secara tegas ditentukan dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1958 yang berbunyi, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyetaraan modal, musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, murabahah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, ijirah, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, ijirah wa iktina. Ada beberapa prinsip syariah hukum yang dianut dan lazim dipraktikkan dalam sistem perbankan syariah. Yang pertama, transaksi yang tidak mengandung riba atau bunga. Yang kedua, transaksi yang ditunjukkan untuk memiliki barang dengan cara jual beli atau murabahah. Yang ketiga, transaksi yang ditunjukkan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa, ijarah. Yang keempat, transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil, mudharabah. Yang kelima, transaksi deposito tabungan giro yang imbalannya adalah bagi hasil, mudharabah dengan transaksi titipan wadiah. 6. Tidak adanya gharar, ketidakpastian atau spekulasi. Perbankan syariah dalam mengelola usahanya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan Al-Quran dan hadis,
serta tanpa adanya unsur-unsur yang dilarang oleh agama. Ada 5 prinsip dalam pengelolaan perbankan syariah, yaitu 1. Prinsip kepercayaan, yang kedua prinsip kerahasiaan, yang ketiga prinsip kehati-hatian, 4. Prinsip mengenal nasabah, dan yang kelima hubungan hukum antara nasabah dan bank. Dasar hukum perbankan syariah di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ini adalah dasar hukum utama yang mengatur perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perbankan syariah, termasuk prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan oleh bank syariah, serta peran dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Meskipun undang-undang ini lebih umum untuk seluruh sektor perbankan di Indonesia, pada tahun 1998 terdapat perubahan yang membuka peluang bagi perbankan syariah untuk berkembang di Indonesia. Perubahan ini memberi ruang bagi bank-bank untuk mendirikan unit syariah. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11-33-FBI-2009 tentang implementasi prinsip syariah pada bank umum syariah dan unit usaha syariah. Peraturan ini memberikan pedoman lebih rinci mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank syariah. Yang keempat, Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Fatwa DSN MUI adalah pedoman syariah yang digunakan oleh bank syariah di Indonesia untuk memastikan bahwa kegiatan perbankan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini mencakup berbagai aspek, mulai dari jenis produk yang ditawarkan sehingga transaksi yang diperbolehkan dalam perbankan syariah. Yang terakhir, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK juga mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung perkembangan perbankan syariah, seperti pengawasan terhadap pelaksanaan operasional bank syariah, perlindungan konsumen, dan pengembangan pasar keuangan syariah. Jadi, untuk kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengembangkan sistem perbankan di Indonesia yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan sistem perbankan yang adil, transparan, dan berkelanjutan, serta menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maisir. Selain itu, perbankan syariah diharapkan dapat memberikan alternatif layanan keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang menginginkan transaksi yang halal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sangat vital dalam menciptakan perbankan yang tidak hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial dan moral dalam setiap transaksi yang dilakukan, yang pada gilirannya dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Sekian pemaparan